Untuk top up di Binance, pertama kita bisa buka aplikasi Binance. Jika belum punya, bisa download terlebih dulu dari App Store atau Play Store ya. Jadi download aplikasi official. Kemudian setelah download, kita bisa mendaftarkan akun atau jika sudah punya akun bisa login. Nah, pada saat aplikasi dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah login, maka kita bisa mengakses menu wallet. Di sini akan terlihat seberapa banyak uang yang kita miliki. Nah, di sini ada banyak jenisnya, ada spot wallet, ada juga funding di sini. Nah, pada menu wallet ini untuk top up kita bisa menggunakan metode P2P. Pada menu tab funding ini ada icon P2P ini, kita bisa klik. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan transaksi dengan seller yang berasal dari Indonesia. Di sini ada banyak seller yang bisa dipilih. Ada juga informasinya mengenai metode pembayaran yang tersedia seperti bank yang tersedia di sini. Nah, kita juga bisa pilih rate-nya mulai dari yang paling tinggi dan juga yang rendah, dan juga minimal top up-nya berapa di sini juga bisa dilihat ya. Ada limitnya. Jadi kita bisa pilih. Misalnya yang limitnya bisa membeli ratusan ribu. Kalau di atas ini kan minimal berapa juta ini ya. Nah, kita beli yang limitnya 500.000 di sini atau 150.000 di sini ada juga sebagai contohnya. Kemudian saat kita ingin membeli, kita bisa masukkan berapa jumlah yang ingin kita beli. Di sini misalnya saya akan membeli sebesar 300.000. Nah, akan terlihat kira-kira saya akan mendapatkan sekitar 900,12 dolar USDT. Nah, jadi di situ akan ada keterangannya ya. Kita juga bisa melihat keterangan lainnya seperti payment method, bisa menggunakan bank transfer dan lain sebagainya. Ada juga tutorialnya nanti saat kita melakukan pembayaran melalui metode P2P ini. Namun di sini tutorialnya kita tidak akan menggunakan metode ini. Kita akan menggunakan metode deposit melalui bank secara langsung ke Binance tanpa melalui perantara seller P2P. Pada bagian home kita bisa klik di menu utama ini, kemudian kita bisa klik pilih deposit. Selanjutnya di sini akan ada beberapa opsi, misalnya seperti P2P trading. Seperti yang tadi kita melakukan transaksi dengan seller-seller yang menyediakan pembelian atau top up di Binance. Selain itu ada juga metode lainnya seperti buy dengan IDR di sini. Nah, kita bisa masukkan di sini minimal 250.000 untuk membeli menggunakan metode ini. Misalnya saya akan membeli sebesar 300.000 seperti yang tadi. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk token yang kita beli adalah USDT ya. Nah, di sini ada perkiraannya juga sekitar 19 dolar yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian ada juga metode pembayarannya online banking di sini, pay with. Kita bisa ubah misalnya menggunakan Visa atau kartu kredit atau menggunakan online banking atau e-wallet juga tersedia di sini ya. Kalau e-wallet bisa menggunakan OVO misalnya di sini. Kalau menggunakan online banking ada metode bank transfer seperti menggunakan BCA, Mandiri Pay. Kalau untuk e-wallet bisa menggunakan Dana. Misalnya saja saya akan menggunakan metode online banking. Nah, di sini jika sudah yakin ingin membeli atau melakukan top up, maka kita bisa klik tombol buy USDT. Nah, ini rate-nya akan berubah-ubah setiap 10 detik sekali. Di sini kita juga dikenakan fee sebesar 10.000 atau 3,3% ya. Kemudian jika kita sudah menyetujui, pastikan setuju dengan persyaratannya. Kemudian jika sudah yakin, kita bisa pilih confirm. Nah, tapi ingat di sini yang kita dapatkan nggak 19 dolar yang tadi, tapi 17 dolar karena kepotong biaya administrasi dan lainnya USDT price. Nah, harganya ini akan terus berubah-ubah ya. Jika sudah yakin, kita bisa klik confirm. Nah, di sini akan ada banyak pilihan, misalnya menggunakan metode pembayaran bank BCA, BNI, KRIS, BRI, Mandiri, Permata dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba membayar menggunakan bank BRI. Kemudian
Jika sudah yakin, kita bisa klik bayar sekarang. Nah, di sini ada juga metode pembayarannya ya. Misalnya bayar melalui ATM. Ini menggunakan nomor virtual account. Karena saya menggunakan mobile banking, kita bisa copy dulu untuk kode nomor virtual accountnya ya. Setelah disalin, kita bisa beralih melakukan pembayaran baik jika secara langsung melalui ATM ataupun mobile banking. Di sini sebagai contohnya aku akan menggunakan mobile banking BRI. Untuk melakukan pembayaran melalui M-Banking BRI misalnya di sini kita bisa masuk login terlebih dulu, kemudian masuk ke menu Briva. Selanjutnya kita bisa tambahkan transaksi baru, klik tombolnya. Masukkan nomor Briva yang sudah kita salin tadi dari Binance. Jika sudah, kita klik tombol lanjutkan. Kemudian di sini akan ada keterangannya, misalnya ke mana kita mentransfernya, kemudian berapa jumlah tagihannya, dan ada juga detailnya. Nah, jika sudah yakin, kita bisa klik konfirmasi untuk melakukan pembayaran melalui M-Banking. Setelah melakukan pembayaran, maka akan terlihat bahwa informasi mengenai transaksi sudah berhasil dari M-Banking. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Binance. Nah, namun ternyata di sini masih processing ya untuk ordernya setelah kita sukses melakukan pembayaran. Kita bisa melihat historinya di sini dengan tombol klik view history. Nah, di sini terlihat bahwa untuk pembeliannya masih dalam tahap proses. Dengan biaya 300.000 kita mendapatkan 17,49 USDT. Jika dibandingkan dengan metode P2P, cara ini sebenarnya kurang direkomendasikan ya, karena potongannya lebih tinggi dan juga prosesnya lebih lama. Jadi memang benar kalau Binance menyarankan untuk melakukan transaksi secara P2P, alih-alih menggunakan metode pembayaran secara langsung yang tadi. Sangat lebih direkomendasikan jika kita melakukan transaksi top up di Binance menggunakan metode P2P trading. Jika dilihat pada menu wallet, kemudian pada tab spot, di sini untuk USDT-nya belum masuk ya. Apabila dana belum masuk, kita bisa masuk ke menu deposit yang tadi, kemudian masuk ke menu buy with IDR. Selanjutnya kita cek historinya yang ada di pojok kanan atas ini, ikonnya kita bisa klik. Kemudian di sini akan terlihat prosesnya. Kita bisa klik ya. Proses transaksi menggunakan metode bank secara langsung ini tanpa melalui metode P2P membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apabila terjadi kendala, kita bisa klik pada pojok kanan atas, ada menu icon ini, customer service. Nah, di sini kita bisa melihat ya informasinya. Disebutkan bahwa untuk prosesnya estimasinya sekitar 30 menit. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini pada bagian atas ini. Kita dapat melihatnya kembali di sini. Statusnya tadi dari processing menjadi komplit ya, berarti transaksinya sudah berhasil. Kita dapat melihat bahwa uang tersebut sudah akan masuk ke dalam akun Binance kita. Kita bisa masuk ke menu wallet, kemudian di sini dapat dilihat untuk USDT-nya sudah masuk sebesar transaksi yang kita lakukan. Jadi untuk uang Rp300.000 kita mendapatkan 17 dolar USDT. Potongannya lumayan gede jika dibandingkan dengan metode P2P, dan waktu transaksinya lebih lama daripada metode P2P jika kita menggunakan metode buy with IDR ini. Kira-kira seperti itu untuk tutorial kali ini. Jika kamu mengalami kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk didiskusikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.